warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Asyifa Melaningsih. Di sini saya akan menjelaskan terkait pengertian dari kebijakan link and match. Secara etimologi, link berarti pertautan, keterkaitan atau hubungan yang interaktif. Adapun match berarti kecocokan ataupun kesesuaian. Link and match ini merupakan kebijakan Depdiknas Republik Indonesia yang diperkenalkan oleh Profesor Dr. Ing Wardiman Joyonegoro pada tahun 1989 sampai dengan 1998 sewaktu masih menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Link and match ini dikembangkan untuk meningkatkan relevansi sekolah menengah kejuruan atau biasa disebut dengan SMK dengan kebutuhan dunia kerja, dunia usaha, dan dunia industri khususnya. Link menunjukkan proses yang berarti bahwa proses pendidikan itu selayaknya sesuai dengan kebutuhan pembangunan, sehingga hasilnya pun cocok atau match dengan kebutuhan tersebut, baik dari segi jumlah, mutu, jenis, kualifikasi, maupun dari segi waktunya. Dan Joyonegoro menegaskan yang dimaksud link and match adalah penggalian kompetensi apa saja yang dibutuhkan pasar kerja ke depannya. Dan terjadinya link and match antara sekolah dengan dunia usaha, dunia industri atau DUDI membekali siswa untuk mempersiapkan kerja setelah lulus dari sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mutmainah. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan sebelumnya. Saya akan menjelaskan tentang konsep kebijakan link and match. Kebijakan link and match terbagi menjadi dua sasaran. Sasaran yang pertama yakni pada tingkat sekolah menengah dan sasaran yang kedua yakni pada tingkat perguruan tinggi. Pada tingkat sekolah menengah, sasaran program pemerintah yang dilakukan oleh Departemen Pendidikan Nasional atau disingkat menjadi Depdiknas di sini mengubah proporsi siswa SMK yang awalnya 70/30 menjadi 30/70. Maksud dari 30/70 di sini yaitu proses belajar 30%-nya di sekolah dan 70%-nya di lapangan. Hal ini bertujuan untuk mempersiapkan lulusannya agar siap kerja. Sementara itu, pada tingkat perguruan tinggi diharapkan adanya peran industri untuk menciptakan pelatihan-pelatihan khusus seperti workshop, bahkan bekerja sama untuk mendirikan institusi sesuai dengan jenis industri yang akan dikembangkan. Implementasi nyata dari kebijakan link and match di sini adalah program magang yang bersertifikasi, praktek kerja lapangan yang terstruktur dan dikelola bersama mitra dunia kerja. Selanjutnya, langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk melaksanakan prinsip link and match yakni yang pertama, mengembangkan kurikulum pendidikan. Kurikulum pendidikan harus disusun dengan mempertimbangkan kemajuan ilmu pengetahuan dan ilmu teknologi yang berkembang di kalangan masyarakat. Artinya, lembaga pendidikan dituntut untuk mendekatkan diri dengan dunia industri yang bertujuan untuk mengadakan pengembangan kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakatnya. Langkah-langkah selanjutnya yakni meningkatkan sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang memadai sangat diperlukan untuk mendukung pelaksanaan penelitian di bidang industri dan praktik-praktik lainnya. Dengan begitu, upaya untuk meningkatkan relevansi program pendidikan dengan kebutuhan masyarakatnya dapat terwujud, sehingga dalam melaksanakan kebijakan link and match akan lebih mudah. Langkah-langkah selanjutnya yaitu meningkatkan kualitas tenaga pengajar. Tenaga pengajar harus dapat bersaing dengan tenaga-tenaga yang ada di dunia kerja. Selain itu, perlu adanya fleksibilitas tenaga pengajar yang sewaktu-waktu dapat ditugaskan bekerja di bidang industri dan sebaliknya. Tenaga industri diberikan kesempatan untuk mengabdi di dunia pendidikan dalam waktu-waktu tertentu. Langkah-langkah yang terakhir yaitu perbaikan program pendidikan. Program yang dimaksudkan di sini adalah program yang mengarah pada kebutuhan masyarakat dengan tujuan agar terciptanya relevansi antara program pendidikan dengan kebutuhan masyarakat. Dengan adanya relevansi tersebut, diharapkan kebijakan link and match dapat dilaksanakan dengan baik.
Saya Dewi Marifa akan menjelaskan sub kedua, yakni dehumanisasi dan humanisasi. Dehumanisasi adalah mundurnya nilai pendidikan yang dimana seharusnya memanusiakan manusia, tapi kini hanya dipakai untuk tujuan dan kepentingan pihak tertentu saja. Dehumanisasi bisa diartikan sebagai perilaku atau proses yang merendahkan seseorang. Orang-orang yang memiliki sifat ini merasa dirinya lebih baik daripada orang lain, sehingga seringkali ia tidak bisa menghormati dan menghargai orang lain. Ini menjadi penyebab terjadinya dehumanisasi. Kemudian humanisasi. Secara etimologi, humanisasi diartikan sebagai penumbuhan rasa perikemanusiaan atau pemanusiaan. Humanisasi pendidikan berarti keseluruhan unsur dalam pendidikan yang mencerminkan keutuhan manusia dan membantu manusia agar menjadi lebih manusiawi. Konsep pendidikan ini lebih menekankan pada pengembangan kepribadian peserta didik yang nantinya akan menjadi masyarakat yang lebih terbuka, merdeka, progresif, dan memiliki rasa tanggung jawab pribadi sebagai bentuk kemandirian individu dan juga menjadi masyarakat yang berwawasan luas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atnya Nilatul Fitria. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari pemateri sebelumnya dengan tema kebijakan link and match antara humanisasi dan dehumanisasi. Teman-teman pastinya sudah tahu apa itu kebijakan link and match dan apa itu humanisasi dan dehumanisasi karena telah dijelaskan oleh pemateri sebelumnya. Sehingga menarik kesimpulan bahwasanya dua hal tersebut memiliki keterkaitan. Apa keterkaitannya? Yaitu kebijakan link and match diadakan oleh pemerintah sebagai bentuk upaya untuk meraih cita-cita pendidikan dengan proses yang humanisasi dan sebagai reaksi untuk mencegah proses pendidikan yang dehumanisasi. Dalam pendidikan, humanisasi atau dehumanisasi memiliki pengertian yang berbeda dengan umumnya. Dalam pendidikan, dehumanisasi adalah proses pendidikan yang hanya sebatas memindahkan ilmu pengetahuan atau hanya sebatas mentransfer ilmu pengetahuan saja. Jadi dalam proses ini belum ada praktek maupun pemahaman materi secara mendalam. Sedangkan proses humanisasi adalah proses pemberdayaan masyarakat dengan ilmu pengetahuan. Sehingga dalam masyarakat yang berdaya, dia akan mampu memenuhi kebutuhan hidupnya yang lebih baik lagi. Proses humanisasi ini tidak hanya sebatas pemahaman teori ataupun pentransferan ilmu saja, tapi peserta didik juga diajak untuk menghayati, memahami secara mendalam, bahkan mempraktikkan ilmu pengetahuan yang sedang diajarkan. Dengan proses pendidikan yang humanisasi akan memberi dampak yang baik bagi kehidupan peserta didik setelah menyelesaikan jenjang pendidikan. Dengan pemahaman yang telah ia dapatkan, maka dia akan mudah untuk mencari pekerjaan dan mudah dalam bermasyarakat. Maka dengan adanya proses pendidikan yang humanisasi ini, hal ini dapat mewujudkan cita-cita dari kebijakan link and match, yaitu merelevansikan antara dunia pendidikan dan dunia pekerjaan. Di sini peserta didik akan mendapatkan pekerjaannya sesuai dengan minat bakat yang telah ia dalami dalam proses pendidikan. Dalam hal ini juga ada pihak-pihak yang diuntungkan dalam terrealisasikannya kebijakan link and match ini, yaitu dari peserta didik sendiri. Dia akan mudah dalam mencari pekerjaan dan juga mudah dalam bermasyarakat. Yang kedua ada dari pihak pemerintah, karena pengangguran di Indonesia yang per tahunnya bertambah menjadi berkurang karena kebijakan link and match ini. Selanjutnya ada dari pihak pemberi lapangan pekerjaan,
mereka akan mendapatkan pekerja-pekerja yang ahli dalam bidangnya masing-masing. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.